selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Syukurlah kalian bahwa keadaannya baik-baik, sehat-sehat saja ya. Baik adik-adik. Hari ini Bapak akan membuat layanan bimbingan kelompok kepada kalian semua. Cuma untuk kelompok bimbingan kita pada hari ini, Bapak minta di antara kalian salah satu minta dalam doa. Ada yang silakan. Oh ya, silakan. Nama siapa? Asik. Oh ya, Asih, silakan. Marilah kita biarkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa menurut ajaran dan kepercayaan saya yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu. Kini kami dapat berkumpul di sini guna melaksanakan bimbingan kelompok. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami agar kami dapat menyelesaikan ini dengan baik. Akhirnya ya Bapa, semua doa dan harapan kami satukan kepadamu lewat pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya baik, Asgi sudah mengikuti kita dalam doa. Baik, ada semua. Hari ini topik layanan yang akan aku berikan itu topiknya meningkatkan pemahaman tentang kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tanya kepada kalian. Kira-kira di sini ada yang tahu tentang apa itu pernikahan? Oh ya, silakan Amelia. Baiklah, menurut saya pernikahan merupakan sebuah ikatan antara dua orang, Kak. Ada lagi? Oh ya, silakan. Ya, baik. Menurut saya pernikahan adalah ikatan antara dua orang individu yang mengikat janji lewat pernikahan untuk saling melengkapi dan saling menyayangi. Baik, Kak. Dari Kak Aprilia Haryani dan si Kak Yosef Palama itu sudah betul sekali ya kalau pernikahan itu bahwa antara seperti disampaikan oleh Kak Aprilia bahwa pernikahan itu adalah dua orang pasangan yang disatukan dalam pernikahan, dan si Yosef Palama bahwa pernikahan itu adalah sebuah hubungan dengan kasih sayang. Nah, tetapi di sini Bapak menjelaskan lagi bahwa menurut Mufid tahun 2002 di bukunya halaman 43 dia menyatakan bahwa pernikahan yaitu akan ada nikah antara calon pengantin pria dengan wanita dan yang bukan muslimnya yang disatukan dengan norma agama dan norma hukum. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan ataupun perkawinan ini merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada pernikahan ini dilalui ketika kita ini sudah disatukan dengan pasangan yang berbeda yang disahkan oleh norma agama maupun norma hukum. Ya. Dan juga ada pun tujuan pernikahan. Ada yang tahu tujuan pernikahan? Oke, silakan. Nama siapa? Jenny, Kak. Oh ya, silakan. Untuk meneruskan keturunan. Oh ya, ada lagi? Oh ya, silakan. Aprilia. Untuk mengikat dua keluarga besar, Kak. Oh ya, ada lagi? Oh ya, baik. Yang tadi sudah dikatakan oleh Jenny dengan Aprilia itu sudah benar. Ya, jadi sini tujuan pernikahan itu ada yang pertama untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Nah, jadi adik-adik, pernikahan ini mempunyai tujuan yang dimana setelah melakukan pernikahan kita membutuhkan keturunan. Di mana-mana orang yang melakukan pernikahan itu harus mempunyai keturunan. Nah, keturunan ini berfungsi untuk meneruskan generasi ataupun harta kekayaan yang kita miliki ini diteruskan oleh anak-anak kita kelak kita sudah tiada ataupun sudah tua. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Nah, ini bisa dikatakan bahwa kasih sayang. Jadi dalam pernikahan pasangan itu harus ada kasih sayang. Tetapi kalau dalam pernikahan dengan terpaksa dan kasih sayang, nah itu keluarga akan diombak kehancuran.
yang namanya bisa berujung perceraian juga ya. Ya. Yang ketiga yang terakhir sebagai penyalur syahwat atau saling melengkapi secara sah dan penuh kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Nah, adik-adik, menurut syahwat ini kalau bisa dikatakan ke agamanya Bapak itu permisi ya, ini tanda kutip rasa ingin makna kepuasan dalam hal seks yang wajib dimiliki atau harus dipenuhi oleh seorang suami ataupun istri. Ya. Yang berikutnya lagi itu ada pun norma-norma dalam pernikahan. Nah, norma-norma dalam pernikahan ini ada norma agama, ada norma hukum, dan norma sosial. Nah, baik. Untuk norma agama, untuk norma agama ini kita diminta untuk yang pertama itu dalam norma agama itu dicantumkan dalam undang-undang juga. Ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa pernikahan atau perkawinan yaitu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinannya. Nah, dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang untuk anasir hukum ataupun aturan sejak dahulu kala untuk mengikuti dan bahkan terpadu dengan hukum agama dan perkawinan. Nah, ini ini kenapa? Pernikahan ini sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Nah, setiap agama pasti punya hukum dalam pernikahan. Contohnya dalam agama Bapak, agama Islam, ya, agama Islam itu menyatakan bahwa pernikahan ataupun pasangan suami istri itu sudah sah apabila disahkan oleh norma agama dan norma hukum dan norma sosial yang berada di dalam lingkungan tersebut. Ya, tetapi apabila kalau dalam pernikahan tidak disahkan oleh norma agama dan norma hukum, tetapi sudah satu rumah tangga, itu bisa dikatakan bahwa kumpul kebo. Nah, itu gaya bahasa yang beredar di masyarakat ya. Baik, selanjutnya itu norma hukum. Nah, dalam norma hukum ini, dalam norma hukum positif Indonesia, perkawinan ataupun pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan ataupun Undang-Undang pernikahan memberikan definisi bahwa pernikahan ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan dekat berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi bahwa pernikahan ataupun perkawinan ini hanya diizinkan jika si pria sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi apabila adik-adik kalau belum mencapai umur dari 19 tahun ke atas, itu belum bisa melakukan pernikahan ataupun pernikahan ya. Perkawinan itu ada dua. Perkawinan itu setelah pernikahan, perkawinan yang di luar pernikahan. Adik-adik pasti mengerti lah ya perkawinan itu. Jadi kalau adik-adik kalau sudah mau, jangan bilang sudah lakukan bimbingan ini, ya saya sudah umur 19 tahun, berarti pas sudah bisa nikah. Jadi pulang kasih bapak dan mama, bapak dan mama, kemudian umurnya sudah masuk 19 tahun jadi nikah, sudah. Itu pasangan itu ada. Tapi sudah nanti ketemu, nah jadi gitu. Itu tuh tidak baik juga. Kasih orang tua loh, ya. Nah yang berikutnya itu norma sosial. Nah baik ya. Jadi pernikahan, jadi norma sosial ini menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan masalah penting di Indonesia. Ya, kenapa? Karena tidak pernikahan dan praktik pernikahan usia dini yang tadi aku sudah katakan bahwa umur 19 ke bawah itu ada yang menikah. Nah, itu yang praktik pernikahan di usia dini berbeda-beda di seluruh Indonesia secara geografis, ekonomi, sosial maupun budaya dan agama. Ya. Dan pernikahan ini sangat dipengaruhi oleh adat dan istiadat. Adat dan istiadat ini adat istiadat itu ketika si Aprilia ini di kampungnya itu bahwa menyatakan bahwa tidak, anak perempuan ini harus menikah di usia dini karena sudah mampu menurut agama dan menurut adat. Tetapi dalam norma hukum menyatakan bahwa 19 tahun. Tetapi kalau bertentangan gitu kan jadi suatu masalah dalam pernikahan. Tetapi kalau menurut norma agama itu memang wajib. Ya.
Yang berikutnya itu syarat-syarat dalam pernikahan. Nah, syarat dalam pernikahan itu yang pertama adanya persetujuan sukarela ataupun bebas antara calon suami dan istri. Jadi ada saja pertama ini memang betul harus dilalui oleh ada semua kita sudah mau berkeluarga, yaitu si A ini perempuan ya, si B ini laki-laki. Kalau si A ini kalau sudah setuju menikah dengan si B, si laki-laki, paling tidak bisa dilakukan pernikahan karena di situ tidak ada persetujuan antara pasangan suami istri tersebut. Sebaliknya juga begitu. Itu maka pernikahan tidak bisa dilakukan karena tanpa ada rasa kasih sayang. Ya. Dan kedua itu larangan perkawinan atau pernikahan antara orang-orang yang ada hubungan keluarga. Nah, jadi memang itu dalam norma kami juga dikatakan bahwa orang yang masih hubungan antara ataupun masih dalam satu keluarga itu tidak bisa melakukan pernikahan. Ya, tidak boleh pernikahan. Apa melakukan pernikahan? Contohnya saja, Bapak ambil contoh si Yosef Panama dengan Mela. Ini kalau masih hubungan keluarga ini dalam hal bahwa bapaknya si Mela ini masih berkeluarga dan masih terkait dengan si Yosef Panama, tidak bisa. Nah, itu pernikahan itu tidak dilakukan. Ya. Yang terakhir itu calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Nah, baik. Di sini batas usia yang ditentukan itu adalah suami istri itu 19 tahun. Ya. 19 tahun itu memang itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon yang akan melakukan pernikahan. Jadi apabila belum berusia 19 tahun dalam yang disahkan dalam undang-undang itu bahwa harus berusia 19 tahun, laki-laki maupun perempuan itu harus 19 tahun. Tetapi kalau dalam keluarga pun ada yang mengatakan bahwa ini dalam undang-undang dalam keluarga itu ada yang mengatakan bahwa kamu harus mapan dulu. Ya, harus mapan dulu. Karena pernikahan ini bukanlah sebuah permainan ataukah sebuah hubungan yang hanya dilalui saja, tapi adalah rumah tangga yang harus dilalui karena dalam pasangan tersebut dibaca seperti perahu di tengah laut yang kalau jalannya itu kalau tidak ada angin, tidak ada arus ya dia mulus-mulus. Kalau ada angin, arus berarti itu akan gelombang segala macam itu akan tergoyah. Jadi itu harus ada yang harus kuat. Nah, jadi masih tambahin lagi Bapak bahwa ada pun yang melakukan pernikahan di usia muda kaya itu sangat fatal buat kalian semua. Kenapa saya mengatakan seperti Bapak mengatakan seperti itu? Karena dampak pernikahan di usia muda itu sangat rentan tertimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena di usia-usia seperti 19 ke bawah itu ada pun yang 19 tahun ke atas itu pun belum bisa mengendalikan emosinya sehingga mereka sudah melakukan pernikahan, tetapi dalam keluarga itu mereka ada masalah, mereka tidak bisa mengatasinya. Nah, mereka tidak bisa mengatasinya itu bisa menimbulkan suatu masalah lagi. Masalahnya apa? Nah, masalahnya itu yang muncul itu bisa ujung perceraian. Ya, kalau usia mulai menunjukkan karena emosi belum stabil. Jadi, ada yang mau mengatasi masalah yang sudah terjadi dalam rumah tangga Anda. Itu kan bagaimana saya mau mengatasi masalah saya ini? Karena tingkat emosional si wanita dan si pria ini kan belum matang, tapi sudah disatukan. Karena menikah itu bukan hanya tentang materi yang sudah mapan ataupun orang ini sudah harus mapan dalam menafkahi suami istri dan anak-anaknya, tetapi emosional itu harus mapan. Ya, inti dari itu adalah emosionalnya harus terkontrol. Apabila kalau tidak terkontrol, maka akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga tersebut. Nah, baik ya. Ini materi yang mau bisa berikan dalam layanan bimbingan kelompok. Mungkin kayak dari materi ini ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Ya, Mila silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya. Ini hubungan saya itu ada anak yang umur 14-15 tahun itu tuh sudah nikah. Terus namanya anak-anak umur begitu tuh kadang-kadang kan masih main media sosial. Nah, mereka tuh mengaku bahwa mereka tuh belum nikah, kayak punya kenalan baru gitu. Mereka mengaku mereka tuh belum nikah, selingkuh.
maksudnya selingkuh begitu, itu bagaimana Pak cara mengatasinya? Oh ya baik, selingkuhan ini bisa terjadi akibat atau faktor ekonomi. Kenapa saya katakan gitu? Karena di sekarang saja Bapak bisa lihat, Bapak pernah pasti kalian sudah tahu lah. Karena materi ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Apabila kalau saya kan sebaliknya kan masih muda, masih umur 14-15. Sebenarnya ini mungkin sudah lebih dari atas. Masa masih sama. kemarin terjadi? Itu karena apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu boleh kasih sayang, tapi lihat isinya dulu. Jangan ada yang bilang diri pada silakan gitu. Sayang yang besok kasih aku besok sayang ini bagaimana sudah di kosong. Nah, kemudian bilang mau sayang ini datang sih. Nah, terakhir apa orang ketiga? Nah, di situ orang ketiga muncul. Nah, terjadi hal-hal yang saya inginkan. Nah, itu pun akan terjadinya pernikahan usia muda. Karena kenapa? Karena orang itu tidak mau pikul beban apa malu dari yang kalian sudah buat. Jadi ada Bapak mohon ketika Bapak berikan ini kalian tidak boleh mengikuti amarah atau yang kemauannya bahwa saya harus berbuat ini. Jangan berpikirlah kembali kepada ekonomi orang tua dan keadaan orang tua, bahwa orang tua saya ini seperti begini, apa yang saya harus buat supaya orang tua saya ini tidak malu. Jangan ada yang sudah pacaran jadi datang pacar datang di kursus kalian terima, boleh terima tetapi sudah di luar atau buka pintu. Ya ada itu Bapak sudah kasih kalian ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Ayo silakan. Baik Pak, tadi Bapak sempat menjelaskan tentang kematangan emosional Pak. Tapi kalau misalnya mereka sudah menikah Pak, umurnya sudah cukup 19 tahun Pak. Tapi karena dia punya emosional itu kalau menentu dan laki-lakinya suka melakukan KDRT di dia punya istri itu Pak, apakah boleh minta cerai saat itu juga atau bagaimana Pak? Oh iya, ini ada. Kalau saya ada KDRT dalam rumah tangga sebulan usia sudah 19 tahun tapi terjadi KDRT dalam rumah tangga. Nah di situ ada kalau ada kekerasan gitu tuh kan tingkat emosional itu belum stabil. Nah itu kadang-kadang ada kumpul juga. Orang yang sudah mantan emosional saja masih bisa ada pertemuan dalam makna ada adu mulut antara suami istri dalam rumah tangganya. Tapi bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya tadi kan seperti bilang, berarti mungkin ya kita sebagai laki-laki juga harus mengontrol, sebagai perempuan juga harus mengontrol bahwa apa yang saya lakukan sehingga agar masalah ini bisa berhenti. Contohnya kayak di laki-laki sudah emosional, kamu sebagai perempuan meskipun sudah emosional tapi berusaha untuk tenang. Karena apabila kalau itu laki-laki sudah emosi, marah. Nah itu kalau kamu punya marah, itu akhirnya orang api yang muncul itu tidak akan padam karena tambah besar dan itu pun akan baku-baku hantam antara suami istri dan ya itu pun sudah bisa dikatakan bahwa kita sama rumah tangga. Nah dan apa perempuan selalu di rumah diketahui mampu lagi berbeda dan mana? Nah berarti orang tua hanya lebih kosong sama-sama suka dan mau bagaimana? Nah itu makanya orang bilang jika itu matang dalam emosional sudah lagi-lagi wajib bisa menafkahi dirinya suami anak dan istri itu sudah harus wajib. Jangan bilang nikah jadi nikah yang hanya asal nama bukan asal namanya. Jangan bilang menikah itu karena apa ini tahu dari ya tanda kutip ingin seks itu tidak boleh ada ya karena kebanyakan yang seperti itu memang sekarang maraknya seperti itu ya, jadi Bapak harap kalian tidak seperti itulah. Bapak harap kalian lebih baik, tidak boleh hal-hal yang diinginkan dalam pasangan berpacaran itu terjadi. Ya, oke. Ada lagi? Oh ya baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada kalian karena kalian hari ini sudah bisa meluangkan waktu kalian untuk melakukan bimbingan kelompok yang topiknya itu tentang meningkatkan pemahaman tentang kesiapan diri untuk menikah. Jadi Bapak harap materi yang sudah Bapak berikan ini ataupun layanan Bapak sudah berikan ini bisa bermanfaat buat kalian ketika sudah mau menjadi calon yang baik buat kalian semua. Di usia-usia seperti kalian ini masih fokus untuk belajar, apa yang kalian kejar, kalian capai. Contohnya setelah saya setahun dari SMA, saya mau kuliah di mana? Gitu. Hal ada. Yang pertama Bapak kasih kalian lagi. Hal yang kalau ketika kalian sudah sukses, itu bukan kalian yang cari orang, tetapi itu orang yang tahu punya pasangan dan minta untuk nikah dengan dia.
Jadi jangan kalian rasa bahwa pada umur saya sudah tua nih, saya sudah 28, saya sudah 43 ini sampai pasangan belum ada nih, sama sekali fokus karir saja nih. Jangan seperti itu, karena ketika kalian sudah sukses, hidup kalian punya pasangan yang kalian ingin itu pasti akan ada. Ya, itu ya dengan Begini Pak, sama menanggapi sedikit. oh ya. Tapi di sekarang ini nih, banyak orang yang tidak mau menikah Pak, karena takut kalau menikah tuh nanti kayak banyak hubungan yang tidak baik, mungkin trauma juga dari orang tua mereka, mungkin dari anak-anak yang broken home, mungkin trauma dari orang tua mereka yang cerai, jadi sehingga mereka tuh kayak takut juga untuk menikah, mereka takut nanti tuh kayak mereka punya orang tua begitu Pak. Nah, di usia yang sudah wajib menikah tapi belum nikah. Menikah mungkin, terus mungkin bukan hanya di sisi itu, mungkin umur 20-an sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ini nih, mungkin mereka juga sudah punya pemikiran kalau fokus karir dulu, kalau menikah itu nanti saja begitu. Ya, seperti yang dikatakan itu betul, karena usia yang sekarang itu kan ada yang berpikir bahwa menikah itu pasti kita menikah. Ya, tetapi apa yang kita lalui, contohnya kayak sekarang sudah semakin tamatnya itu saya mau kuliah, berarti saya tunggu kuliah. Boleh punya pacar, tetapi pacarnya yang sewajarnya. Ya, yang tadi sudah bagus saya katakan, pasangan itu kalau contohnya kayak kalian mau pacar datang langsung doa. Kalau laki-laki begitu, jangan sih para perempuan dalam kalian ke kamar, sembunyi lah. Kalau kamu tanya ada yang gue datang, tidak ada, dia boleh dibaca. Yang perempuan juga begitu. Pacar kalau datang, laki-laki kalau datang, dia di luar, kemudian di dalam. Ya, jadi inti dari pembicaraan hari ini bahwa ada yang ingin boleh berpasangan, tetapi boleh berpacaran, dan pasti ada waktunya ada yang nikah. Ya, dan itu harus melalui yang sudah bapak tadi sudah jelaskan tentang norma yang harus ada dilalui, yang harus ada diketahui. Salah satu ini seperti apa? Tujuannya apa? Nah, ketiga dan keempat poin dari bapak sudah itu, kalau kalian sudah merasakan, oh saya sudah bisa dan umur saya sudah pas, ya boleh. Tetapi kalau dari keempat poin yang saya bapak sudah jelaskan, dari pengertiannya, tujuannya, normanya, syarat-syaratnya, kalian kalau ada yang bodoh, ya bapak harap, ya janganlah dan menikah, tapi kejarlah karir kalian sampai mana jodoh kalian datang pasti dia akan. Kalian akan nikah, ya kalian akan nikah. Semua orang itu punya jodoh, semua orang itu punya pasangan yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk disatukan. Jadi jangan takut bahwa saya nanti jangan tidak punya pacar, saya tidak punya suami atau istri. Jangan mungkin seperti itu. Ya, baik. Sekian materi yang Bapak berikan. Kita akan melakukan layanan di minggu depan. Ya, kira-kira minggu depan ini ada apa layanan? Hari ini saja Pak, hari Kamis Pak. Kamis. Oh ya, hari Kamis. Baik, nah hari Kamis berarti ini hari kita sudah melakukan layanan dengan kelompok. Jadi nanti Bapak akan memberikan kalian link Google Drive, jadi yang di sini itu tentang evaluasi layanan kita pada hari ini. Ya, ada nanti Bapak kirimkan dalam grup kelas kita ya. Ya Pak. Baik. Nah untuk itu, untuk akhiri ini kita pada hari ini, Bapak minta kepada salah satu di antara kalian untuk kita dalam doa. Siapa? Oh ya, gue silakan. Baik Pak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses konseling kita pada pagi hari ini, mari kita mengharapkan yang doa dan izinkan saya doa menurut agama kepercayaan saya itu bisa Protestan. Doa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas kesunanan penyertaan-Mu dari awal kegiatan yang berkati dengan baik. Terima kasih juga pada hari ini karena Engkau telah memimpin kami. Tadi kami sudah mendengar dan juga memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak, sehingga apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini bisa berguna bagi kami. Nah, ini doa dan firman kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk poin ini yang sudah kita doa. Kita tunggu hari ini sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Selamat